Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan dampak beras oplosan terhadap kesehatan tubuh, sudah bergabung bersama kami Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Bapak Ari Fahrial Syam. Selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang Mas. Iya Pak Ari. Berita satu. Ya, Pak Ari, ini seperti kita ketahui bersama bahwa beras oplosan yang tengah menjadi sorotan saat ini adalah beras berkualitas rendah yang kemudian dicampur dengan beras kualitas premium begitu ya Pak ya. Nah, namun tidak dapat dipungkiri terdapat temuan beras lama atau berjamur yang dicampur dengan bahan-bahan kimia agar terlihat lebih putih bersih begitu. Nah, bisa Anda jelaskan dampak bagi kesehatan tubuh bila kita mengkonsumsi beras-beras ini Pak Ari? Silakan. Iya, jadi betul ya bahwa beras oplosan ini adalah tadi mencampur antara beras premium yang baru dengan beras lama ya. Dan tentu pada proses pencampuran ini karena diharapkan bahwa beras yang keluar itu seolah-olah baru, maka ada upaya-upaya untuk pertama tadi ada dibersihkan dengan klorin, kaporit ini yang juga diduga untuk sehingga yang warnanya sudah berubah ini diputihkan gitu ya. Kemudian juga pengawet-pengawet lain ya, yang karena tadi misalnya untuk menciptakan bau. Nah ini juga tentu yang kita harus waspadai. Di satu sisi ketika memang beras lama ini, maka konsekuensinya adalah sudah tercemar. Yang paling sering adalah jamur itu sebagai penyebar. Yeah. Kemudian juga hal yang lain ya, parasit ya, dan mikroorganisme lain. Jadi terus terang saja menurut saya beras oplosan ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Di mana tadi sudah pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak memikirkan dampak yang sangat buruk buat orang yang mengkonsumsi beras oplosan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ketika ini memang sampai ke penindak ya, aparat hukum, ini harus disebutkan sebagai kejahatan kemanusiaan karena dampak buruk buat yang bersangkutan itu luar biasa kalau memang mengkonsumsi beras oplosan waktu lama. Pak Ari, kalau berdasarkan dari temuan Anda sendiri ini Pak Ari, ini zat-zat apa, zat kimia apa yang Anda temukan dari dalam sini dan apa resikonya bagi tubuh manusia Pak? Ya, pertama tadi misalnya kemungkinan klorin ya, kita tahu ya untuk membersih cairan itu ya, bersihan cairan biar jernih itu digunakan klorin. Nah, klorin ini kan kayak kaporit lah istilahnya ya, kan mungkin, tapi mungkin dia sudah buat berubah baunya sehingga baunya itu sudah tidak seperti kaporit. Jelas ketika kaporit ini masuk ke dalam saluran cerna itu akan menyebabkan iritasi dalam pencernaan kita. Dan karena ini adalah efek toksik, maka yang akan terganggu adalah ginjal dan liver kita. Itu umumnya seperti itu. Nah, bahkan kalau tadi dia juga menggunakan zat pemutih tekstil, maka ini zat karsinogen akan menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kanker pada orang yang konsumsi zat tersebut begitu. Nah, kalau jamur kita tahu misalnya kalau dia memang ada mengonsumsi jamur, tentu pasiennya akan mengalami diare ya, infeksi usus, dan biasanya infeksi usus jamur ini bisa berkepanjangan, yang kita bilang diare kronik pasien-pasiennya. Beda dengan misalnya kita salah makan sedikit langsung diare akut. Nah, kalau jamur ini dia akan berlangsungnya panjang. Pasien itu akan bolak-balik diare. Dokter mungkin nggak berpikir bahwa ini karena jamur, ya diobatin seperti infeksi biasa, tidak sembuh-sembuh. Baru kalau dilakukan pemeriksaan PSS diketahuilah pada saat PSS-nya itu ditemukan jamur. Dalam praktek klinis saya itu seringkali saya temukan pasien-pasien yang diare sudah lebih dari 2 minggu, ketika kita periksa PSS-nya ada jamur. Ya mungkin jangan-jangan juga pernah mengkonsumsi makanan yang tercemar oleh jamur ini begitu Mas. Nah ini siapa atau masyarakat seperti apa yang paling rentan terkena dampak ini Pak? Apakah anak-anak atau orang tua atau seperti apa? Ya terus terang saja ketika beras oplosan ini dikonsumsi, maka semua ini akan beresiko. Ya tentu tadi ya, kalau kita bicara soal yang paling dampak buat masa depannya anak tentu. Ya kita tahu ya, anak-anak dalam masa pertumbuhan. Nah, ketika dia mengkonsumsi zat-zat yang berbahaya seperti ini, pasti pertumbuhannya juga terganggu. Apalagi kita tahu tadi bahwa anak-anak dalam pertumbuhan organ-organ, sehingga kemungkinan resiko untuk kanker di masa depannya juga bisa lebih cepat gitu. Jadi ini yang memang kalau saya bilang kembali lagi
sesuatu yang serius, dan saya setuju sekali dengan Menteri Pertanian bahwa ini memang harus ditindaklanjutin dan harus jangan dianggap ini suatu hal yang biasa. Ini harus benar-benar harus menjadi perhatian karena ini terkait dengan beras ini makanan pokok kita. Jadi orang pasti akan artinya di dalam setiap makannya itu dia tadi kalau dia memang oke lah, let's say misalnya beli 20 kilo maka untuk stok 1 bulan, maka 1 bulan itu dia akan terpapar dengan zat beracun ini 3 kali sehari. Artinya apa? Dampak kesehatannya pun akan lebih cepat terjadi gitu. Lain kalau kita misalnya salah-salah makan sedikit ya mungkin pas salah makan misalnya di suatu tempat ya mungkin sekali itu doang. Tapi kalau kita bicara soal beras dia stokkan 20 kilo, ini yang dampak buruk yang akan terjadi. Demikian Mas. Konsumsi setiap hari. Ya, bahwa ini sepakat bahwa ini adalah kejahatan manusia, kriminal begitu ya. Dan ini tentunya ini sangat merugikan, keji bisa dibilang seperti itu, dan kita berharap sama-sama Pak Ari bahwa pihak kepolisian bisa segera mengusut tuntas kasus ini sehingga tidak ada korban, apalagi generasi kita di bawah generasi di bawah kita. Baik, terima kasih Pak Ari atas informasi dari Anda. Sekali lagi Bapak Ari Fahrial Syam, Guru Besar Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang, salam sehat selalu Pak. Terima kasih.